warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 kelas D2 Psikologi Teori akan menjelaskan tentang pengaplikasian virus Basidiomycota di berbagai bidang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amalia Putri Zaifa dengan NIM 183231024. Perkenalkan, nama saya Kania Zara dengan NIM 183231030. Perkenalkan, nama saya Rohma Yulianti dengan NIM akhir 020. Perkenalkan, nama saya Dini Pulamulia dengan NIM akhir 027. Selamat menyaksikan! Baik, yang pertama adalah pengertian mengenai Basidiomycota. Jadi, Basidiomycota merupakan salah satu filum dari kingdom fungi yang paling sering kita jumpai di alam. Ciri utamanya adalah menghasilkan spora seksual yang disebut Basidiospora yang terbentuk di struktur yang bernama Basidium. Habitatnya bisa di tanah seperti Agaricus bisporus atau jamur kancing, kemudian bisa juga di kayu lapuk seperti Ganoderma lucidum, atau sebagai parasit tanaman seperti Puccinia graminis. Menariknya, sebagian besar jamur ini punya hifa bersekat dan punya struktur unik yang bernama clamp connection, yang fungsinya untuk membantu dalam pembelahan inti. Basidiomycota dapat hidup sebagai saprotrof seperti pada jamur kancing dan Ganoderma, sebagai parasit seperti pada Puccinia graminis, atau simbiotik seperti pada Amanita muscaria yang berfungsi dalam mikoriza. Nah, selain berkembang biak secara seksual, mereka juga bisa berkembang biak secara aseksual melalui konidia. Dalam ekosistem, peran Basidiomycota sangat penting karena bisa menguraikan bahan organik kompleks seperti lignin dan juga selulosa. Jadi, tanpa Basidiomycota, sisa-sisa kayu dan tumbuhan di alam tidak akan cepat terurai. Selanjutnya, Basidiomycota juga punya peran penting di bidang medis, yakni yang pertama, dalam imunoterapi kanker, contohnya adalah pemanfaatan Ganoderma lucidium dan Trametes versicolor. Ekstrak dari Trametes versicolor mengandung senyawa aktif bernama Polysaccharida K atau PSK yang sudah disetujui penggunaannya di Jepang sebagai terapi tambahan untuk kanker lambung, kolorektal, dan juga kanker payudara. PSK ini terbukti dapat meningkatkan respon imun tubuh dan memperpanjang harapan hidup para pasien kanker bila dikombinasikan dengan kemoterapi. Sementara itu, Ganoderma lucidum juga tidak kalah penting karena mampu meningkatkan aktivitas sel natural killer atau NK yang berfungsi menyerang sel kanker serta mengurangi efek samping dari kemoterapi seperti kelelahan dan penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah pengobatan infeksi dan inflamasi. Jenis Basidiomycota yang dimanfaatkan adalah Lentinula edodes atau jamur shiitake yang sering kita konsumsi. Jamur ini mengandung senyawa aktif bernama lentinan, yaitu polisakarida yang juga digunakan di Jepang sebagai obat imunoterapi untuk pasien kanker lambung. Senyawa lentinan bekerja dengan meningkatkan produksi sitokin seperti IL-1 dan IL-2 yang berperan dalam memperkuat sistem imun tubuh. Selain itu, lentinan juga punya efek antivirus dan antiinflamasi sehingga dapat membantu menekan infeksi saluran pernafasan dan meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Jadi, jamur shiitake bukan cuma bahan makanan, tapi juga punya nilai medis yang sudah terbukti secara klinis. Aplikasi medis yang ketiga yakni efek neuroprotektif dan hepatoprotektif, yakni memanfaatkan fungi Hericium erinaceus yang dikenal karena kemampuannya dalam melindungi sistem saraf dan juga hati. Kandungan aktifnya yaitu herisenon dan erinacin dapat menstimulasi pertumbuhan saraf atau nerve growth factor yang dalam sebuah studi pada pasien mild cognitive impairment, konsumsi ekstrak jamur ini selama 16 minggu terbukti meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Selain itu, jamur ini juga memiliki efek hepatoprotektif, artinya mampu melindungi hati dari kerusakan akibat alkohol atau toksin. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh aktivitas antioksidan yang tinggi. Jadi, Hericium erinaceus di sini punya potensi besar sebagai bahan alami untuk pencegahan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, sekaligus menjaga kesehatan hati. Selanjutnya adalah pengaplikasian Basidiomycota pada bidang pangan. Pada bidang pangan, Basidiomycota telah lama dimanfaatkan sebagai sumber makanan karena memiliki nilai gizi yang tinggi, serta berperan penting sebagai bahan utama produk makanan ataupun minuman dengan proses fermentasi. Adapun pada bidang pangan sendiri, Basidiomycota memiliki berbagai pengaplikasian. Pertama, ada jamur konsumsi. Sebagai jamur konsumsi, jamur dari filum Basidiomycota banyak dikonsumsi karena cita rasanya yang gurih dan sering disebut sebagai daging nabati. Adapun contoh-contohnya adalah seperti jamur tiram, ada jamur campignon, ada jamur shiitake, jamur kuping, serta jamur merang. Lalu yang kedua, sebagai agen fermentasi dan bioproses. Produksi astaxanthin oleh Pavia rhodozima
yakni, aksetasi sendiri digunakan sebagai pewarna alami pada pakan, seperti pakan ikan, pakan ayam, dan pakan, hewan lainnya. Yang ketiga, ada sumber enzim untuk industri pangan. Basidiomycota menghasilkan enzim lakase yang digunakan untuk menjernihkan jus buah dan wine, lalu enzim silanase yang diterapkan dalam membuat roti untuk meningkatkan volume dan kelembutannya. Yang kedua adalah bidang ekologi dan lingkungan. Basidiomycota berperan sebagai dekomposer utama yang mengurai kayu dan serasa dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Basidiomycota juga membentuk simbiosis mikoriza dengan akar tumbuhan untuk meningkatkan penyerapan air dan hara. Selain itu, kemampuan dekomposisinya dimanfaatkan dalam bioremediasi untuk mendetoksifikasi polutan seperti pestisida dan limbah industri. Yang pertama, mikoriza. Pada mikoriza, Basidiomycota membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan. Jaringan hifanya yang luas berperan sebagai perpanjangan akar untuk menyerap air dan fosfor. Adapun contohnya itu adalah jamur boletus yang bersimbiosis dengan pohon ek. Yang kedua, ada sebagai dekomposer. Basidiomycota merupakan pengurai utama material organik kompleks seperti kayu dan serasa. Mereka menghasilkan enzim khusus yang mampu memecah lignin dan selulosa. Adapun contohnya adalah jamur pelapuk putih, warat fungi, dan contoh lainnya seperti brown trout fungi dan lainnya. Yang ketiga ada bioremediasi. Kemampuan dekomposisi Basidiomycota memiliki manfaat untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Enzim mereka dapat mendegradasi senyawa beracun menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Contohnya sendiri ada Phanerochete Chrysosporium yang mendegradasi pestisida. Baik, Basidiomycota tidak hanya dikenal sebagai pengurai di alam, tapi juga memiliki peran besar dalam berbagai bidang industri. Melalui kemampuan biologisnya, jamur ini mampu menghasilkan enzim, membersihkan limbah, menghasilkan bahan pangan dan obat, hingga menciptakan biomaterial ramah lingkungan. Baik, yang pertama adalah industri enzim. Basidiomycota menghasilkan berbagai enzim penting seperti lakase, lignin peroksidase, mangan peroksidase, dan selulase. Enzim-enzim ini dimanfaatkan untuk proses pemutihan kertas tanpa bahan kimia keras, pengolahan limbah industri tekstil dan pewarna, serta produksi bioetanol dari biomasa lignoselulase. Contoh spesies yang banyak digunakan di industri ini adalah Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, dan Panarechaete chrysosporium. Berikutnya, Basidiomycota juga berperan dalam bioteknologi dan juga bioremediasi. Jamur ini mampu mendegradasi senyawa kompleks dan beracun seperti pestisida, minyak, dan logam berat, sehingga membantu menurunkan toksisitas limbah industri. Salah satu contoh aplikasinya yakni pada Phanerochaete chrysosporium digunakan untuk menguraikan senyawa aromatik berbahaya dalam limbah cair industri. Kemudian yang ketiga yakni pada industri pangan dan juga farmasi. Beberapa spesies Basidiomycota menghasilkan jamur konsumsi dan senyawa bioaktif, contohnya Pleurotus, Lentinula edodes, dan Agaricus yang biasa kita kenal sebagai jamur pangan. Selain itu juga, Ganoderma lucidum atau lingzi menghasilkan senyawa seperti beta glukan, polisakarida, dan terpenoid yang memiliki efek imunomodulator dan juga anti kanker. Karena itu, banyak digunakan dalam pembuatan suplemen dan juga produk farmasi alami. Kemudian yang keempat adalah pada industri biomaterial dan juga biodesain atau energi. Miselium dari Basidiomycota dapat tumbuh menjadi struktur padat dan juga fleksibel yang digunakan untuk membuat bioplastik, kulit vegan, kemasan ramah lingkungan, hingga bahan bangunan ringan. Miselium dari Ganoderma dan Pleurotus bahkan telah dimanfaatkan untuk membuat miselium litter sebagai alternatif pengganti kulit hewan dan plastik sintetis. Jadi, secara keseluruhan, Basidiomycota memiliki peran yang sangat luas di bidang industri, mulai dari penghasil enzim, pembersih limbah, sumber bahan pangan, dan juga obat, hingga inovator dalam pembuatan material berkelanjutan. Melalui pemanfaatan jamur ini, kita dapat menciptakan industri yang lebih hijau, efisien, dan juga ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yakni memasuki konsep sirkular ekonomi. Setiap limbah bukanlah akhir dari proses, melainkan sumber daya baru. Basidiomycota, kelompok jamur yang dikenal sebagai pengurai kayu dan juga bahan organik kompleks berperan penting dalam sistem ini. Basidiomycota memiliki kemampuan menghasilkan enzim seperti lakase, peroxidase, dan juga lain sebagainya yang telah kami sebutkan sebelumnya.
di mana enzim-enzim tersebut mampu menguraikan lignin dan juga senyawa kompleks. Dengan kemampuan tersebut, mereka membantu mendaur ulang bahan organik dari limbah pertanian dan juga kehutanan menjadi pupuk atau kompos yang menyuburkan tanah. Selain berperan sebagai pengurai, Basidiomycota juga mengubah limbah menjadi produk bernilai seperti jamur pangan, bahan obat, dan juga enzim industri. Hal ini menciptakan rantai ekonomi baru yang berkelanjutan. Miselium jamur dari Basidiomycota dapat dibentuk menjadi biomaterial seperti kemasan ramah lingkungan, kulit sintetis alami, dan juga bahan bangunan biodegradable. Produk ini menggantikan plastik atau bahan sintetis yang sulit terurai. Jadi, Basidiomycota berperan sebagai penghubung dalam sistem sirkular ekonomi yang mengubah limbah menjadi sumber daya baru, mendukung efisiensi sumber daya, mengurangi pencemaran, dan juga membuka peluang ekonomi hijau di masa depan. Selanjutnya yaitu pada bidang farmasi. Yang pertama yaitu sebagai agen antivirus, contohnya terdapat pada jamur Ganoderma, yang dimana dia memiliki kandungan triterpenoid dan polisakarida khusus yang dapat menghambat replikasi virus termasuk virus influenza dan herpes simplex atau HSV dengan mengganggu perlekatan virus ke sel inang. Lalu yang selanjutnya yaitu antibiotik dan yang mengandung senyawa pleuromutilin yang nantinya dapat menghambat sintesis protein bakteri secara selektif dan dapat dijadikan obat retapamulin atau infeksi kulit dan revamulin atau untuk pneumonia. Lalu selanjutnya yaitu neutoptektor dan antioksidan dengan adanya kandungan senyawa triterpenoid dan hericinosis pada jamur, nantinya dapat merangsang produksi nerve growth factor atau NGF untuk kesehatan otak dan menetralkan radikal bebas. Eee, Hal ini membuat jamur ini memiliki potensi untuk terapi pendukung untuk penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selanjutnya, yaitu pada bidang bioteknologi. Yang pertama, yaitu untuk pabrik enzim industri atau white biotechnology. Contohnya yaitu adanya enzim lignoselulolitik yang menghasilkan enzim lignik peroksidas, manganes peroksidas, dan laktase yang powerful. Pengaplikasiannya yaitu pada biopulping, bioblanching, dan biokatalis. Untuk biopulping sendiri yaitu adalah memecah lignin reaksi alamiah dalam pembuatan kertas dan biokomposit sehingga dapat mengurangi penggunaan kimia berbahaya. Lalu bioblanching yaitu mematangkan warna jeans denim secara ramah lingkungan dan minim bahan kimia. Lalu yang terakhir yaitu biokatalis untuk sintesis senyawa kimia, fine chemical dan bioremediasi air limbah. Lalu yang kedua yaitu bioremediasi atau biotechnology. Yang pertama, mmm seperti pada makroremediasi, yaitu menggunakan miselium jamur sebagai filter hidup. Nantinya dapat mendegradasi polutan persisten seperti hidrokarbon, minyak bumi, pestisida, pewarna tekstil, dan bahkan bahan peledak atau TNT. Mekanismenya yaitu dengan cara enzim F yang ada pada ekstraseluler akan mampu memecah senyawa kompleks menjadi CO2 dan air. Lalu yang terakhir, biorefinery dan bahan baku terbarukan. Yang contohnya yaitu biokonversi limbah, mengubah limbah pertanian seperti sekam atau jerami menjadi biomasa jamur yang kaya akan protein atau pakan dan bahan baku untuk biofuel generasi kedua. Dan hal ini dapat digunakan di masa depan untuk rekayasa genetika, khususnya untuk strain jamur, untuk meningkatkan produksi enzim target dan efisiensi dekomposisi. Baik, kesimpulan dari presentasi pengaplikasian Basidiomycota adalah bahwa Basidiomycota berperan penting dalam berbagai bidang sebagai sumber pangan bergizi, pengurai alami di lingkungan, penghasil senyawa obat, serta produsen enzim dan biomaterial ramah lingkungan. Secara keseluruhan, jamur ini mendukung ekonomi hijau dengan mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai guna. Terima kasih.